Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita mengulang materi yang tema 1, yaitu suku bangsa. Ya, pada numerasi tema 1 ini kita belajar tentang bilangan. Yang pertama itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang utuh. Pada bilangan bulat itu ada bilangan negatif, 0 dan positif. Ya, ada negatif itu ada tandanya seret min seperti ini, 0 dan positif. Nah, pada bilangan-bilangan ini nantinya ada yang namanya operasi hitung. Nah, operasi hitung itu yang pertama penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan pembagian. Bagaimanakah penjumlahan pada bilangan positif dan negatif? Nah, ini namanya bilangan negatif. Ini namanya bilangan negatif. Penjumlahan pada bilangan negatif ya itu berjalan ke kiri. Jadi misalkan negatif 5, cari negatif 5 di sini, ditambah negatif 8, tambahnya dianggap nggak ada. Kalau ada tanda tambah ketemu negatif itu sama dengan dikurangi. Sekali lagi, jika ada tambah ketemu negatif, tanda negatif seperti ini jadi dikurangi. Nah, dikurangi itu jalannya ke kiri, ya. Dikurangi itu jalannya ke kiri. Maksud jalannya ke kiri gimana? Maksudnya gini, ini negatif 5, kamu lihat negatif 5, nanti jalan ke kiri berapa? Ini ditambah negatif 8, jalan ke kiri sebanyak 8 langkah. Jadi 5 jalan ke sini, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi negatif 13. Itu ya, itu mudahnya untuk logika. Sebenarnya tidak sesederhana itu, juga sebenarnya mudah kalau kita praktekkan. Tapi karena ini hanya tampilan seperti ini, nanti kita praktekkan lagi saat ada tatap muka ya. Jadi intinya kalau ketemu ditambah ya, penjumlahan ini ketemu dengan negatif maka sama dengan dikurangi. Jadi kalau di garis bilangan itu jalannya ke kiri atau jalannya ke bawah. Sama, jalan ke kiri dan ke bawah itu semakin kecil angkanya, yaitu negatifnya. Angka negatif 5 dengan negatif 8 itu besar, negatif 5. Semakin tinggi garisnya maka bilangannya juga semakin besar. Ya, saya ulangi, jika ada tanda tambah seperti ini ketemu dengan negatif maka ini menjadi dikurangi. Lah, dikurangi jalannya di garis bilangan ke kiri atau ke bawah. Pada garis bilangan ini, maaf saya ulang ke sini. Pada garis bilangan di tengah ini 0. Ke bawah itu mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 sampai seterusnya. Semakin ke bawah angkanya semakin kecil. Walaupun angkanya besar, itu sebenarnya angkanya semakin kecil, bilangannya semakin kecil. Ya, bilangannya semakin kecil walaupun angkanya terlihat besar ya. Kalau negatif semakin besar negatifnya itu berarti semakin kecil semakin besar angkanya negatif, semakin kecil bilangannya. Oke. Sama dengan ke kiri juga, ke sini nanti negatif 6, negatif 7, negatif 8 gitu ya. Berarti semakin ke kiri bilangannya semakin kecil ya. Kemudian ini contohnya, 5 dikurangi 8 sama dengan 3. Kenapa? 5 dikurangi itu ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sama dengan 5 ditambah negatif 8 itu sama dengan, saya ingatkan lagi, ditambah dengan negatif ketemu menjadi dikurangi.
dikurangi ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu pengurangan. 4 dikurangi 8. Bagaimana 4 dikurangi 8? 4 terus jalan ke kiri 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Negatif 4. Jadi ketika kalian menghitung seperti ini, silahkan membuat garis bilangan boleh dari atas ke bawah, boleh dari kanan ke kiri. Yang penting tengah 0, di sebelah kiri 0 itu negatif, sebelah bawah 0 itu negatif. Selisih kenaikan perbedaan sama ya, selisih atau kenaikan atau perbedaan. Jadi menaik menjadi itu adalah selisih. Nah, selisih ini adalah yang banyak dikurangi yang sedikit. Contoh, suhu udara di kota Bandung 20 derajat Celcius dan suhu di kota Moskow itu negatif di bawah 5 derajat Celcius. Itu di bawah itu berarti negatif. Jadi kalau di bawah 5 derajat Celcius berarti negatif 5. Nah, jadi kalau ada mengatakan bahwa suhu di bawah 0, 5 derajat di bawah 0 berarti itu adalah negatif. Nah, di sini 20 derajat di kota Bandung. Lah di Moskow ya, di Moskow sana suhunya negatif 5. Terus selisih itu banyak dikurangi sedikit ya. Banyak dikurangi yang sedikit. Dikurangi ini sampai negatif 5. Itu maksudnya gini loh, 27 ya sampai negatif 5 berapa? Nah, ini kalau di sini ya, di sini kalau positif ketemu negatif jadinya dikurangi. Bagaimana kalau dikurangi ya? Kalau selisih kan dikurangi, ketemu dengan negatif itu waliane cah, jadi positif. Ingat, dalam pengurangan ya, positif ketemu negatif jadinya dikurangi. Negatif ketemu negatif jadinya ditambah ya. Negatif ketemu positif jadinya juga dikurangi ya. Jadi menang itu negatif itu ya. Ini dikurangi Bu, bedanya positif itu apabila gandeng angka, negatif itu apabila gandeng angka. Tapi kalau tambah kurang itu operasi hitung, bedanya cuma itu aja ya. Jadi diingat-ingat, kalau negatif ketemu positif ya, negatif ketemu positif atau positif ketemu negatif ini sama dengan dikurangi. Kalau negatif dikurangi negatif ya sama dengan positif ya. Jadi negatif positif dikurangi negatif, jadi dikurangi negatif itu sama dengan ditambah seperti ini ya. Ditambah, ini kan dikurangi negatif jadinya dirubah ditambah ya. Nah, ini garis bilangan udah. Untuk yang ini kalian tidak usah mengerjakan ya, yang ini sudah dikerjakan. Nah, ini saya hanya menjelaskan, ini 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 2 ke kiri. Kurangi itu jalan ke kiri, 1, 2, ditambah 3, kembali lagi, ditambah itu jalan ke kanan ya. Wes gitu aja. Nah, ini 4 ditambah negatif 2, ini tambah negatif, jadinya apa? Tambah negatif jadinya
negatif, dan tambah negatif jadinya dikurangi, sama 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 2 ke kiri 1 2, ditambah 3 1 2 3, gitu ya. Oke, demikian juga ini 4 kurangi 2 tambah 3, oh tetap ya, ini tetap. Nah ini 3 dikurangi 5 tambah 4, 3 dikurangi 5 1 2 3 4 5. Nah ya, sampai di sini. Kemudian ditambah 4 1 2 3 4. Nah jadinya di sini 2. Jadi kalau 3 dikurangi 5 bukan 0 tapi negatif. Jadi ngitungnya itu setelah sampai 0 diterus nih ya, gitu ya. Sebenarnya bisa ini dikurangi tapi tandanya itu negatif. Itu nanti caranya untuk mengetahuinya seperti itu. Kalau pengen ngerti sebenarnya gini, biar paham ada cara lagi. Misalkan 2 dikurangi 8. Nah ini misalkan ini cara kita berpikir aja. 2 dikurangi 8, wah, atau 2 dikurangi 30. Aduh, membuat garisnya bagaimana? Masa kita jalan gini? Ini bisa, ini tanda ini gini, kamu tulis dulu. Nah ini tak kasih tahu caranya biar mudah. Baru kemudian ini dikurangi ini ya, tanda ini harus ikut. Kemudian 8 dikurangi 2 berapa? 6, jadi negatif 6 ya. 30 dikurangi 2 28. Nah ini caranya, ini bisa ya. Ini sebenarnya seperti itu ya. Negatif ini 2 dikurangi 30 itu kasih tanda negatif dulu, baru yang banyak dikurangi yang sedikit, gitu ya. Bisa lah, bisa ya. Ini tapi kamu nggak usah mengerjakan ya. Nih langsung ini tak jelaskan untuk yang perkalian. Jika angka itu positif dikalikan dengan bilangan positif kali bilangan positif jadinya positif, negatif dengan negatif jadinya negatif, negatif dikalikan dengan positif jadinya negatif, positif kali negatif jadinya negatif. Kemudian demikian juga pembagian ya, sama. Nah di sini operasi hitung ada negatif 25 dibagi 25 kali negatif 28. Oke, negatif 25 dibagi 5, negatif 25 dibagi 5. Hasilnya kalau negatif dibagi negatif adalah negatif dibagi positif adalah negatif 25 dibagi 5, berarti kita kasih tanda negatif dulu. Satu di sini negatif lah, 25 dibagi 5 sama dengan 5, baru kemudian dikalikan kali negatif 8 jadinya berapa? Ini negatif ketemu negatif jadinya positif. Nah kalau positif nggak usah ditulis, jadi 5 kali 8 40 gitu ya, maksudnya ini gitu loh ya. Oke, operasi hitung campuran. Yang pertama kita lanjutkan. Yang pertama yang dihitung adalah yang di dalam kurung. Kemudian jika tidak ada tanda kurung, maka kerjakan operasi hitung kali dan bagi terlebih dahulu. Baru kemudian penjumlahan pengurangan. Maksudnya ini, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang dikurungi.
kita harus menghitung apakah itu bagi atau kali, atau dalam kurung jika ada bagi kali maka kali atau bagi didahulukan, baru kemudian kurang. Nah, kerjakan dulu yang dalam kurung, kemudian baru kali atau bagi, kemudian turun, baru dilanjutkan tambah atau kurang. Contohnya ini ya, 14 ditambah dalam kurung 13, 14 ditambah dalam kurung 13 dikurangi 4, tutup kurung dibagi 3, dibagi 3 kurang 6 kali 2. Maka cara penghitungannya ini dihitung nomor 1, dihitung dulu. Kalau ini sudah menghasilkan, hasilnya nanti berapa? Kemudian ini hasilnya 13 kurangi 4 berapa? 9. Baru lakukan yaitu 9 dibagi 3. Ya. 9 dibagi 3 berapa hasilnya? 3. Sudah ada di sini ya. Kemudian setelah 3 dihitung, lalu mana lagi yang dihitung lebih dulu? Setelah ini baru 6 dikali 2. Ingat urutannya dalam kurung, bagi atau kali, terus kali. Nah, kalinya jika negatif kali positif tetap hasilnya negatif. Ini jika di sini negatif, ini jadi positif. Ingat itu ya. Nah, baru kemudian ditambah terus dikurangi ya. Mudah-mudahan kalian paham tentang ini. Nah, sekarang kita akan belajar di prakteknya. Oke, saya hapus. Ini nomor 6. Ini kenapa saya ulangi? Karena banyak yang salah. Ya. Di sini kita mulai dari sini. Pada pagi hari suhu di puncak gunung adalah pagi. Di sini pagi ya, saya buat pagi. Pagi. Suhu di puncak 1 derajat. Dan setiap 1 jam suhu naik 3 derajat. Setiap 1 jam naik 3 derajat. Naik 3 derajat. Nah, sedangkan suhu iki di lembah L ya. Sedangkan suhu di puncak ini tadi di puncak ya, keliru. Di puncak, maaf, yang pertama puncak, yang ini lembah. Sedangkan di lembah pada pagi hari, di lembah itu masih 21 derajat neng lembah ya. Dan setiap 1 jam naiknya 2 derajat, sama 1 jam ya. 1 jam naik 2 derajat. Pada sore hari, ini pagi. Pada sore hari suhu di puncak ya. Di puncak itu 23 derajat. Dan sore itu turun semakin sore. Dan setiap jam, nah setiap jam ini setiap 1 jam ya, sama 1 jam turun 2 derajat, turun 2 derajat. Nah, sedangkan suhu di lembah itu pada sore hari itu awalnya 29 derajat. Iki di lembah 29 derajat, dan setiap 2 jam turun 2 derajat.
setiap 2 jam ya. Kalau ini setiap 1 jam. Nah, pertanyaannya ini banyak yang salah. Caranya gimana? Suhu di puncak gunung pukul 2. 2 itu pagi ya. Itu 1 derajat di bawah 0. Berarti 1 derajat di bawah 0 itu adalah di bawah 0 itu adalah negatif 1. Jadi nomor 6 itu negatif 1. Suhu di puncak gunung pada pukul 7. Nah, suhu di puncak gunung pada pukul 2 itu negatif 1. Suhu di puncak gunung pada pukul 7. Lah, jam 2 ke jam 7 itu berapa jam? 5 jam. Lah, setiap jam itu naiknya berapa? Di puncak naiknya 3. Jadi negatif 1 kemudian naiknya 3. Dimulai dari negatif 1 ditambah 5 kali 3 ya toh, dari jam 2 ke jam 7 kan gitu caranya ya. Silahkan dihitung. Ini nomor 6, nomor 7. Ini hasilnya berapa? Negatif 1 ditambah 5 kali 3 ya. Terus suhu di lembah pada pukul 7.21, di lembah pada pukul 9. Nah, setiap jam naik 2. Jam 7 sampai jam 9 itu berapa jam? 2 jam. Jadi dimulai dari 21 derajat ditambah 2 jam. Lah, setiap jamnya itu 2 derajat. Hasilnya berapa? Itu loh ya. Nomor 8. Saya hapus biar mudah. Yang atas, maaf, nggak bisa. Nomor 8. Suhu di puncak gunung pada pukul 4, berarti sore ya, itu 23. Nah, kita mulai dari nomor 8, dimulai dari 23. Kemudian berapa derajat pada pukul 82? 16 sampai 20 itu berapa jam? 16 sampai 20 itu 4 jam. 4 jam. Lah, di puncak itu turunnya berapa? Nah, pada sore hari setiap jam turun 2, berarti 2. Lah, ini tandanya kalau turun itu bagaimana? Dikurangi. Jadi kalian menghitungnya ini 23 dikurangi 4 kali 2. Ini dihitung dulu. 9. Suhu di puncak gunung pukul 9. Suhu di lembah pada pukul sore. Jam 5 sore adalah 29 derajat. Kemudian karena sore itu turun berarti dikurangi. Lah, 17 sampai itu 2 jam. Di sini jamnya ya. Lah, setiap jam itu turun berapa? Di lembah setiap jam. Nah, ini setiap 2 jam turun 2. Berarti ya 2 kali 1 ya. Ini 2 kali 1. Ya, sama dengan berapa ya? 1 ini maksudnya apa? Iya, 2 jam. Kalau 1 jamnya itu 1 derajat dia turunnya. Gitu loh ya. Nomor 10.
setiap 1 jam penurunan suhu di lembah sore adalah 2 jam dibagi 2 derajat berapa? Sama dengan 1 ya. Ini gini loh maksud saya ya. Tolong diperbaiki, ini yang masih salah tolong diperbaiki urutannya nomor 6. Maaf di bawah tadi sudah dijelaskan ya. Kamu tulis caranya seperti ini, semuanya tolong diperbaiki. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.